Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Beatrice Leoni Banga, NIM 1842017 dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran terhadap aturan praktik larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pentingnya undang-undang anti monopoli sudah lama dibicarakan di Indonesia. Sudah menunjukkan begitu lambatnya kita merespon perkembangan hukum yang sedang berlangsung saat ini, yang setiap detik mengalami perubahan, terutama hukum yang mengatur mengenai masalah bisnis. Pada intinya, undang-undang anti monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan, maka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehingga dengan lahirnya undang-undang anti monopoli, maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha. Jenis persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, jenis persaingan usaha yang tidak sehat terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah yang pertama kartel atau hambatan horizontal, yang kedua perjanjian tertutup atau hambatan vertikal, yang ketiga merger, dan keempat monopoli. Yang pertama yaitu kartel. Persaingan usaha tidak sehat yakni kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha, yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara undang-undang monopoli di banyak negara, kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Selanjutnya, perjanjian tertutup. Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup atau exclusive dealing. Adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Sebagai contoh, sering kita temui bahwa contoh khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. Dalam kasus ini, pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir, ketentuan dalam pasar yang bersangkutan atau relevan market. Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli. Yang ketiga yaitu merger. Jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum, merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambil alihan apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal, sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha lain akan membentuk investigasi vertikal. Meskipun merger atau pengambil alihan dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambilan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena pengambil alihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik. Yang keempat yaitu monopoli. Dalam ketentuan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan
Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan monopoli atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Bagi para ekonomi, definisi monopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual, sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkan. Tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, terciptanya aktivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha. Contoh kasus pelanggarannya yaitu PT Consult Kalimantan Semen dinilai dengan sengaja menurunkan harga semen atau jual rugi untuk menguasai pasar. Terbukti monopoli, perusahaan semen ini didenda KPPU sebesar 22 miliar. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.